Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Limada wa madza fi Sya'ban? Mengapa dan ada apa di bulan Sya'ban itu? Wa fi syahri Sya'bana minal hawadisi wal waqa'i'i adalah ya, di bulan Sya'ban itu terdapat peristiwa yang bersejarah dan fakta-fakta sejarah. Ma yastahiqul ihtimamah ya, untuk kemudian layak diperhatikan wal inayata dan dijaga, dilestarikan. Wa syarfal himami dan mentransformasikan ya, himmah ya, keinginan, wa taujihal anwari dan ya meluruskan paradigma atau mensinergikan kepentingan dan mensinergikan paradigma berpikir ya. Bil ijtima'ati dengan cara berkumpul, membentuk perkumpulan, wan nadawat dan seminar, wal ihtifalati dan perayaan-perayaan ya. Itu sangat penting ya, untuk memahami sejarah ya, yang terjadi pada masa lampau, terutama yang berkaitan dengan at-tarikhul islami ya, sejarah Islam. Untuk kemudian diambil ibrahnya ya, diambil pelajaran yang ada di dalamnya itu. Wasanadhkuru ba'da dzalika dan kami akan menyebutkan sebagian peristiwa itu ya. Tahwilul qiblati yaitu perubahan kiblat. Kana fi syahri Sya'bana tahwilul qiblati ya, di bulan Sya'ban itu ya, ada perubahan kiblat ya. Min Baitil Maqdisi atau Muqaddasi, dari Baitul Maqdis Palestina itu ilal Ka'bati, menuju dialihkan ke Ka'bah atau Baitullah ya. Dua-duanya memiliki peranan penting ya. Masjidil Aqsa dan Masjid Ka'bah Baitullah atau Masjidil Haram itu ya. Itu yang pertama kali dibangun, masjid yang dibangun oleh manusia itu Baitul Maqdis ya. Karena ada pendapat kalau Ka'bah Baitullah itu dibangun oleh malaikat ya. Meskipun ada yang juga berpendapat Baitullah dibangun oleh Adam ya. Kemudian ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim. Dan dua masjid ini yang dijadikan Nabi berangkat di Masjidil Haram, peristiwa Isra Mi'raj itu, peristiwa Isra itu ya, dan berakhir di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu ketika peristiwa Isra ya. Karena dua-duanya itu, kalau Ka'bah Baitullah itu persis lurus ya, kalau seandainya ditarik ke atas itu persis lurus ke tempat tawafnya para malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur ya. Sama-sama tempat tawaf ya. Itu kenapa Nabi berangkat dari Baitullah ketika Isra. Kemudian Baitul Maqdis ya. Ini keterangannya diambil dari Sayyid Sirajuddin Al-Hasni ya. Dalam kitab Al-Muhadarat
Jadi kalau Baitul Maqdis itu, kenapa Nabi bertolak Mi'raj ya, dari Baitul Maqdis, karena di Baitul Maqdis itu paling dekat dengan pintu langit dunia, langit pertama. Pintu langit pertama, sehingga Nabi berangkat dari Baitul Maqdis. Wa qad kana, dan adalah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tawiru, menunggu Nabi zalika akan perubahan kiblat itu, biraubatin qawiyatin, dengan semangat, dengan kesenangan yang kuat ya. Wa yaqumu fi kulli yaumin, dan Nabi berdiri di setiap harinya, muqalliban, dalam keadaan mengalihkan pandangan, wajahahu, wajahnya, fisama, ke langit. Jadi setiap hari Nabi itu menengadah ya, menengadahkan wajahnya ke langit. Ya taraqqabul wahya ar-rabbaniyah, Nabi menunggu wahyu Allah Subhanahu wa taala, hatta aqarrallahu 'ainahu wa a'tahu munahu, sehingga Allah kemudian memberikan ya, atau Allah menetapkan dirinya Nabi, menetapkan untuk diberikan, yang diberikan anugerah. Ainahu itu ya mata ya, maksudnya Kanjeng Nabi ya. Itu maksudnya ya, itlaqul ba'di wa iradatul kulli, memunculkan lafaz sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Ainun itu bagian dari fisik Nabi, tapi yang dimaksud Nabi itu sendiri. Nah, jadi wa atahu munahu, dan Allah memberikan keinginan Nabi ya, cita-cita Nabi. Wa haqqaqa matlubahu bima ardahu, dan Allah merealisasikan keinginan Nabi dengan apa yang Allah ridhai ya. Dengan apa yang Allah ridhai. Wa nazala qaulullahi ta'ala, dan turunlah kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad nara takalluba wajhika fis sama' ya. Sungguh kami melihatnya ya, menengadahkan wajahmu fis sama', ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka palingkanlah, kami akan memalingkanmu ya, kami akan memalingkanmu kiblatan tardaha, kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan atau palingkanlah wajahmu ya. Ini lagi-lagi itlaqul ba'di wa iradatul kulli ya, menyebut sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan palingkanlah dirimu, wajahmu, ke sitir Masjidil Haram ya. Saya tidak maknai sitir ini, tidak dimaknai arah lah ya, karena nanti ada berbagai perbedaan pendapat tentang sitir ini. Intinya arah lah ya. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatral Masjidil Haram, akan sitir Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah olehmu, wujuhakum, wajah kalian, satrahu, akan sitir Masjidil Haram. Wa huwa, adapun ia, tahwilul kiblat, misdaqu qaulihi ta'ala, adalah pembenaran atau menjadi pembenaran dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, niscaya Allah Tuhanmu memberikan anugerahnya kepadamu, fatardah, lalu kamu ridho, senang.
wa yatahaqqaqa dan menjadi nyata terrealisasikan fihi di dalam tahwilul kiblat itu, tentang kiblat apa, perubahan kiblat itu, qaulus sayyidati Aisyah radhiyallahu anha lahu, ya. Apa pernyataan Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu an, radhiya semoga ridha Allah anha kepada Aisyah, lahu tentang Nabi, ma ara rabbuka illa yusyari'u fi, ma aron saya tidak pernah melihat rabbaka apa ada Tuhanmu, illa yusyari'u fi hawaka, kecuali Allah mensegerakan atau mempercepat fi hawaka dalam keinginanmu, ya. Rawa meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, wa huwa adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarda tidak akan ridho illa bima yarda bihillahu, kecuali dengan apa yang Allah ridho kepadanya, ya. Kecuali sesuatu yang diridhoi Allah, itu makna muradnya. Wa qala dan berkata Abu Hatim Al-Bisti, siapa Abu Hatim Al-Bisti rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, shallal muslimuna ila baitil maqdis sab'ata asyara saharan wa thalathata ayyamin sawa'an, orang-orang muslim itu salat ke Baitul Maqdis selama 17 bulan lebih 3 hari dengan seraya lurus atau tetap, ya. Wadzalika dan itu anna kudumahu al-Madinati kana yaumal isnain, bahwasanya kedatangan Nabi itu ke Madinah itu pada hari Senin. Li isnai asyarata lailatan, pada tanggal 12 khalat min syahri Rabiul Awwal, ya. Di pertengahan atau, ya, sejak dari bulan Rabiul Awal. Jadi datang hari Senin, ya, di Madinah. Berangkat juga menurut satu riwayat, menurut satu keterangan pada hari Senin, ya. Berangkat dari Mekah itu pada hari Senin, nyampe pada hari Senin. Isra Mi'raj ada pendapat hari Senin. Lahir hari Senin, wafat hari Senin. Itu salah satu, ya, khususnya, ya, keistimewaan Nabi yang selalu peristiwa besar terjadi pada hari Senin. Wa amarahu Allah azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bati yaum as-sulasa lin nisfi min Sya'ban, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap Ka'bah, untuk menghadap Ka'bah itu pada hari Selasa, ya, pertengahan lin nisfi min Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban itu. Raf'ul a'mali, ini adalah pengangkatan amal. Jadi di bulan Sya'ban itu maksud saya terangkatnya amal kita, ya. Makanya di pertengahan itu kita baca Yasin, pertengahan bulan Sya'ban itu, malam pertengahan itu baca Yasin. Min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufati, ya, termasuk diantara keistimewaan bulan Sya'ban yang sudah terkenal atau sudah ma'ruf, ya, raf'ul a'mali fihi, yaitu terangkatnya amal di bulan Sya'ban, ya. Terangkatnya amal itu di bulan Sya'ban. Wa huwa ar-raf'ul akbaru wal awsa'u, ya. Terangkatnya amal di bulan Sya'ban itu adalah terangkatnya yang besar, ya, secara besar, lebih besar. Wal awsa'u, ya, dan lebih luas, lebih general lah. Wa qad ja'a dzalika fil hadis an Usamah bin Zaid, ya. Dan itu, ya, keterangan itu, ya, warid yang datang dalam sebuah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qultu, ya, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasuma, lam araka tasumu, ya.
Saya tidak pernah melihatmu berpuasa min syahrin minas syuhuri, dari satu bulan atau dari bulan di antara bulan-bulan lain, mata sumu min Sya'ban, seperti berpuasanya engkau di bulan Sya'ban. Saya tidak melihat Rasulullah berpuasa seperti puasa di bulan Sya'ban. Itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka karena itu di dalam sebuah riwayat hadis ya, meskipun dhaif, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Jadi Nabi memperbanyak puasa. Qala, ya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Disitulah bulan yang manusia, di mana manusia lalai pada bulan itu. Ya. Baina Rajab wa Ramadhan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, lalai di tengah-tengah itu lalai. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, yaitu bulan diangkatnya amal-amal itu ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan saya senang, ayyurfa'a, untuk diangkat amali, amalku. Saya senang amalku diangkat, wa ana shaimun, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi memang suka amalnya diangkat ya dalam keadaan beliau berpuasa. Qala al-Mundhiri, berkata siapa Imam Munzir, rawa meriwayatkan kepada hadis An-Nasa'i, siapa Imam An-Nasa'i. Ini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafidz Al-Mundhiri, oleh Imam Al-Hafidz Imam Mundhiri. Qultu, saya berkata, wa akhrajahu, dan mentahrijhu kepada hadis al-Imam Ahmadu, siapa Imam Ahmad, fi musnadihi, dalam kitab musnadnya Ahmad. Wa laysa hadza ar-raf'u khassan bi Sya'ban, ya. Dan pengangkatan amal ini bukan tertentu di bulan Sya'ban. Jadi banyak pengangkatan amal itu tidak, salah satunya di Lailatul Qadar itu mungkin ya, atau setiap hari ada ya. Jadi pengangkatan amal di bulan Sya'ban itu lebih luas maknanya ya, lebih luas dan lebih besar, dalam jumlah besar ya. Atau lebih ya general, lebih umum. Bal jaa fil hadis syarifah ma yadullu ala ta'addudi raf'il a'mal, bahkan datang di dalam beberapa hadis yang mulia, yaitu keterangan yang menunjukkan ala ta'addudi raf'il a'mali, menunjukkan ya berbilangnya atau bermacam-macamnya pengangkatan amal fi awqatin mukhtalifatin, di waktu-waktu yang berbeda. Ya salah satunya di waktu bulan Sya'ban ini. Wala tanafi bainaha, dan tidak dinafikan, tidak menafikan ya. Memang berbedanya pengangkatan amal itu di antara waktu yang berbeda itu, dan tidak dinafikan itu. Fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bihi, karena di setiap pengangkatan amal itu ada hikmah yang berhubungan dengannya, dengan pengangkatan amal itu ya. Ar-raf'u fil nahari war-raf'u fil laili, ya. Terangkatnya amal di siang hari dan terangkatnya amal di malam hari. Warada, datang keterangan hadis fi sahihi Muslimin, dalam kitab sahihnya Imam Muslim. An Nabi Musa radhiyallahu an, dari Abu Musa radhiyallahu an, semoga Allah ridho anhu kepadanya. Qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan mengucapkan 5 kalimat. Faqala, lalu Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanamu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidur dan tidak layak baginya untuk tidur.
yahfadul qista wa yarfa'uhu, ya, meringankan timbangan amal dan mengangkat atau meninggikan atau memperberat timbangan amal. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari, diangkat kepadanya amal yang dilakukan malam hari qabla amalin nahari, sebelum amal siang hari. Wa amalun nahari, dan diangkat amal yang dilakukan siang hari qabla amalil laili, sebelum amal malam hari. Hijabuhun nur, hijabnya terbuat dari nur, cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilahi basaruhu min khalqihi. Seandainya tersingkap itu hijab penghalang itu, maka cahaya Allah akan membakar sesuatu yang, ya, sesuatu yang akhir dari pandangannya itu, min khalqihi, dari makhluknya, maksudnya akan membakar setiap dari apa, jarak dari pandangannya, setiap jarak dari pandangannya atau sejarak pandangannya. Misalnya saya contohkan, pandangannya langsung ke dari Madura ke Malaysia, maka akan membakar itu semua, itu maksudnya ya. Seandainya hijab itu dibuka, ini dari saking dahsyatnya itu hijab amal ya, apalagi hijab Allah Subhanahu wa taala, hijab antara kita dengan Allah. Maka Nabi Musa ketika Allah tajalli di Gunung Tursaina, kharra sajida, Nabi Musa tersungkur, gunung bergoncang, bahkan hancur lebur. Itu hijab Allah itu dibuka, padahal tidak semuanya. Qala al-'allamah al-Munawi rahimahullahu ta'ala, imam yang alim, yang sangat alim, Imam al-Munawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa maknahu, adapun maknanya raf'ul amal fin nahar itu, ay makna raf'il amal al-warid fi hadal hadis, artinya makna pengangkatan amal yang datang di dalam keterangan hadis ini, yurfa'u ilaihi amalun nahari fi awalil laili allati ba'dahu, yaitu diangkatnya amal siang hari fi awalil laili, di awal malam, alladzi ba'dahu, yang setelahnya. Awal malam itu setelah siang itu maksudnya ya. Wa amalul laili fi awalin nahari, amal yang dilakukan pada waktu malam diangkat fi awalin nahari, di awal siang. Misalnya tadi malam melakukan amal, maka subuh itu kan awal siang, itu diangkat di subuh hari itu. Alladzi ba'dahu, setelah ya, amal malam itu. Fa innal hafazata yas'uduna bi a'malil laili ba'da inqidha'ihi fi awalin nahar, karena malaikat hafazah naik mereka itu dengan membawa amal malam, amal malam, ba'da inqidha'ihi fi awalin nahar, setelah selesainya di awal siang, atau setelah selesainya fi awalin nahari, di awal siang itu. Wa yas'uduna bi a'malin nahari ba'da inqidha'ihi fi awalil lail, dan mereka naik membawa amal-amal siang setelah selesainya amal itu fi awalil laili, di awal malam. Jadi setelah selesai amal siang, pada awal malam dibawa kepada Allah, atau dipersembahkan di alam sana itu, di catatannya ya. Oleh karena itu kita yang melakukan amal-amal itu siang hari, malam hari, tetap yaitu diangkat amal kita, baik ataupun buruk diangkat amal kita. Wa asyara bidzalika ilal hadisil waridi fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dan mengisyaratkan pada hal tersebutnya, pada hal tersebut terangkatnya amal itu maksudnya, ilal hadisil warid, kepada hadis yang datang fi sahihaini, di dalam dua kitab sahihnya, eh, dua kitab sahihnya Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum yatanawabuna, saling bergantian, ya, saling berurutan, fikum pada kalian, wabuna, artinya silih berganti, silih berganti, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari, malaikat yang menjaga malam, mencatat amal malam, wa malaikatu bin nahar, dan malaikat mencatat amal siang, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar, ya. Oleh karena itu amalan yang kita baca itu sering, ya, ulama memberikan amalan misalnya habis subuh dibaca, ya, habis asar dibaca. Itu rahasianya. Kenapa amalan itu biasanya dilakukan habis, kalau penjagaan terutama, ya, penjagaan dilakukan habis subuh dan habis asar, ya. Atau habis maghrib, maksud saya, habis maghrib atau habis asar sama saja, dan habis subuh menjaga sampai siang, sampai malam, maksud saya, maghrib menjaga sampai subuh, itu. Summa ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian mereka itu semuanya naik, mereka itu alladzina batu, yang mereka itu telah menginap fikum, di tengah-tengah kalian. Wa yas'aluhum rabbuhum, lalu Allah menanyakan mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu dengan timbang mereka, ya. Allah lebih tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan. Fayaquluna, para malaikat berkata, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka itu dalam keadaan salat, wa atainahum wa hum yusallun, kami datang juga kepada mereka, wa hum yusallun, mereka dalam keadaan salat. Kami tinggalkan dalam keadaan salat, kami datang ke bumi, ke dunia, mereka dalam keadaan salat, kata Qala al-Munziri fi Targhibi, berkata Ibnu Munziri atau Imam Munziri fi Targhibi, dalam kitab Targhibnya. Warawahu, dan meriwayatkan kepada hadis Ibnu Huzaimah, siapa Ibnu Huzaimah, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya Ibnu Huzaimah, dalam kitab sahihnya Ibnu Huzaimah. Wa lafdhu, dan lafadznya hadis, fi ihda riwayatihi, dalam salah satu riwayatnya Ibnu Huzaimah. Qala, Nabi bersabda, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul fi salatil fajri wa salatil asri, dalam salat subuh dan salat asar, ya. Fayajtami'una fi salatil fajri, lalu mereka berkumpul fi salatil fajri, di salat fajar atau subuh. Fatas'udu malaikatul laili wa tathbutu malaikatun nahari. Lalu malaikat malam naik ke langit membawa amal, dan malaikat nahar tetap atau eksis di bumi, di dunia, untuk mengangkat amal tentunya. Wa yajtami'una fi salatil asri fatas'udu malaikatun nahari wa tabitu malaikatul laili. Mereka berkumpul di dalam waktu salat asar, malaikat siang naik ke langit, dan malaikat malam tetap atau menginap di muka bumi. Fayas'aluhum rabbuhum,
Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Dalam keadaan apa engkau tinggalkan, itu maksudnya. Fayaquluna, mereka menjawab, atainahum wa hum yusaddun. Saya mendatangi mereka, mereka dalam keadaan salat. Taraknahum wa hum yusaddun, dan kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan salat juga. Faghfir lahum yaumaddin, ampunilah ya Allah lahum bagi mereka yaumaddin, pada hari pembalasan. Fakun ayyuhal mu'minu, wahai orang-orang mukmin, jadilah ala ilmin qati'in, tetap pada ilmu yang pasti, yang atas keyakinan yang pasti. Bi anna ma'aka malaikatum bil-lail, jadilah kamu ya orang mukmin mempunyai keyakinan yang pasti bahwa malaikat itu bersamamu, malaikat malam bersamamu dan malaikat siang bersamamu. Yarqubuna a'malaka, yang mereka bergantian menjaga atau mengawasi amal-amalmu. Wa yarfa'unaha, dan mengangkat amal-amalmu ila rabbil izzati wal jalal, kepada Allah Subhanahu wa taala, pengatur, pemilik kemuliaan dan keagungan. Ar-raf'ul fawri, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.